Seekor beruang kutub tiba-tiba muncul di depan rumah manusia. Ia perlahan-lahan mendekati Patua yang tidak bersiap-siap di depannya. Patua yang ciut nyali langsung berteriak marah. Tak disangka, makhluk besar di depannya mundur beberapa langkah. Namun, ia tidak pergi begitu saja. Melainkan, ia memelas memandang Patua dengan bingung. Setelah tenang, Patua baru menyadari bahwa raksasa menakutkan ini mengalami masalah besar. Mulutnya tersangkut sangat erat oleh kaleng. Ternyata beruang kutub yang malang ini tidak berniat mengganggu. Melainkan, ia membutuhkan bantuan manusia. Tidak heran jika ia berperilaku begitu jinak. Di matanya terpancar rasa tidak berdaya terhadap balon. Seolah-olah ia diam-diam menceritakan kesulitannya. Yang lebih aneh lagi adalah, ia terus mundur di bawah arahan Patua. Sepertinya ia benar-benar bisa mengerti perintah Patua. Akhirnya, ia sampai di tepi pagar di bawah arahan Patua. Patua bisa membantu melalui celah pagar. Awalnya, beruang kutub itu tidak mengerti maksud Patua. Melainkan, ia berdiri bingung di tepi pagar. Tapi untungnya Patua dengan sabar mengisyaratkan. Beruang kutub yang cerdas langsung memahami maksud Patua. Langsung memasukkan kepalanya ke celah pagar. Awalnya Patua agak khawatir. Terus-menerus menguji reaksi beruang kutub. Tak disangka, ia sangat kooperatif. Penuh kepercayaan kepada Patua. Patua dengan memberanikan diri menarik-narik kaleng. Mencoba untuk menariknya keluar. Tapi tak disangka kaleng tersangkut sangat erat. Sudah mencoba beberapa kali tapi tidak berhasil. Mungkin ia merasakan usaha dan niat baik Patua. Beruang kutub bahkan langsung mengeluarkan lidahnya untuk membantu. Patua melihat kaleng terbenam dalam-dalam di pangkal lidah beruang kutub. Hatinya tidak bisa tidak bergetar. Dia merasakan dengan mendalam penderitaan beruang kutub. Juga mengerti mengapa ia begitu jinak. Hanya saja situasi yang begitu serius jauh melampaui harapannya. Patua hanya bisa dengan putus asa memilih untuk menyerah. Beruang kutub sepertinya menyadari keputusasaan Patua. Di matanya melintas sedikit rasa kehilangan. Namun tetap diam menunggu. Melihat tatapan putus asa dan sosoknya yang bingung, Patua merasakan gelora tanggung jawab yang kuat di dalam hatinya. Dia tahu dengan kekuatannya sendiri sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Jadi, dia segera menelepon untuk meminta bantuan. Tim penyelamat profesional segera tiba di lokasi. Petugas penyelamat langsung menembak beruang kutub dengan senapan bius. Beruang kutub yang terkena tembakan tidak bertahan lama. Dia segera jatuh pingsan. Orang-orang segera maju dan membuka kaleng. Lidahnya terluka parah. Orang-orang melakukan perawatan darurat pada lukanya. Namun, ternyata lukanya lebih parah dari yang diperkirakan. Seluruh lidahnya hampir terputus. Jika tidak diobati segera, itu bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ini jelas merupakan pukulan mematikan bagi beruang kutub liar. Jadi, orang-orang mengangkat beruang kutub ke dalam mobil. Mereka membawanya ke tempat penampungan terdekat untuk diobati. Setelah menjalani operasi darurat, lidah beruang kutub akhirnya berhasil dijahit. Setelah beberapa hari pemulihan, orang-orang membawanya kembali ke habitat aslinya. Mereka juga menaruh beberapa ikan segar di sampingnya. Saat dia bangun, dia bisa menikmati makanan lezat. Beberapa hari kemudian, beruang kutub yang penuh semangat ini muncul kembali di pandangan Patua. Dia sepertinya mengenali Patua. Untuk membuat Patua merasa tenang, dia memasukkan kepalanya ke celah seperti terakhir kali. Melakukan gerakan lucu dan menggemaskan. Matanya penuh dengan rasa syukur dan kepercayaan. Patua juga sangat terharu oleh tindakan lucunya itu. Ternyata makhluk besar yang garang juga memiliki sisi yang penuh kasih. Di hari-hari berikutnya, beruang kutub sering datang mengunjungi Patua. Setiap kali beruang kutub muncul, Patua selalu memberinya beberapa camilan. Seolah-olah mereka membangun persahabatan yang dalam. Segala sesuatu memiliki jiwa. Ternyata manusia dan hewan juga bisa melampaui batas spesies. Menjadi mitra yang paling saling dipercaya satu sama lain.